Ribuan orang telah menandatangani petisi yang mendesak Pangeran Harry untuk meminta Ratu Elizabeth II menangguhkan gelar kerajaan Inggris miliknya. Petisi itu diluncurkan 2 pekan lalu oleh Lady Colin Campbell yang menulis buku Meghan and Harry The Royal Story. Petisi tersebut mendesak Duke of Sussex untuk secara sukarela meminta Ratu Elizabeth II menangguhkan gelarnya, artinya gelar tersebut tidak digunakan untuk sementara. Kepada Daily Star, secara eksklusif Lady Colin Campbell mengungkapkan bahwa peluncuran petisi itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Saya telah berbicara dengan orang-orang banyak yang berpikir untuk itu adalah hal yang benar untuk dilakukan dan itu adalah solusinya. Ini adalah solusi yang bermartabat untuk semua pihak, untuk tidak mempermalukan siapapun dan melindungi semua orang. Saya pikir ini adalah cara yang manusiawi untuk menyelesaikan situasi yang sangat disesalkan. Terangnya melansir Daily Star pada Senin 31 Mei 2021. Pada Selasa 1 Juni 2021, petisi tersebut kini telah ditandatangani oleh lebih dari 40.000 orang dari target 50.000 orang. Tanda tangan petisi tersedia untuk ditandatangani. Dan sekarang ribuan orang Inggris lainnya telah bergabung dengan petisi tersebut. Beberapa dari mereka juga mengatakan Pangeran Harry merusak negara kita. Orang-orang yang menandatangani petisi itu juga telah membagikan pendapat dan alasan mereka atas tindakan itu. Menggunakan gelarnya untuk menimbulkan masalah merusak negara kita, tulis seseorang. Yang lain menulis mereka tidak pantas mempertahankan gelar, terutama ketika mereka menggunakan untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga menambahkan tindakannya saat ini merusak negara ini dan bertentangan dengan bagaimana seseorang royal keluarga kerajaan Inggris diharapkan untuk berperilaku. Berbicara kepada Daily Star, Lady C mengatakan dia yakin Harry dan istrinya Meghan Markle masih bisa menjual merek mereka tanpa gelar kerajaan Inggris. Ini adalah solusi terbaik karena membebaskan Harry menuruti kehendaknya sendiri tanpa konsekuensi dan tanpa merusak institusi monarki Inggris, rakyat Inggris dan dirinya sendiri, ujar pakar kerajaan itu. Menurutnya, keputusan itu justru akan membebaskan Harry sebab Harry dinilai sudah cukup besar sehingga tidak membutuhkan gelar kerajaannya. Dia melampaui itu, dia tidak membutuhkannya. Gelar kerajaan itu adalah belenggu yang bisa dia lakukan tanpanya. Dia terlalu besar untuk itu sekarang. Dia masih akan mendapatkan publisitas. Dia masih mendapat perhatian, tambah Lady C. Pasangan itu, kata dia, juga masih bisa menjual merek mereka, memanfaatkan identitas mereka. Tapi setidaknya pencopotan gelar sementara itu tidak akan menimbulkan kebingungan di publik, utamanya terkait fakta bahwa dia melakukan pekerjaannya sekarang sebagai individu dan bukan sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris. Sebab menurutnya, keluarga kerajaan Inggris seharusnya memiliki kewajiban kepada bangsa dan rakyat bangsanya. Daily Star telah menghubungi perwakilan Pangeran Harry tentang petisi tersebut. Selanjutnya, Ratu Elizabeth II kecewa berat dengan Pangeran Harry atas kritik sangat personal tentang keluarga kerajaan Inggris, sementara Pangeran Charles ingin mencoba rekonsiliasi dengan putranya itu. Keluarga kerajaan Inggris telah diguncang oleh pernyataan Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle dalam wawancara Oprah Winfrey pada Maret lalu. Kemudian belum lama ini, pria berusia 36 tahun itu berbicara kepada Doug Sport di podcast Armchair Expert bahwa hidupnya seperti The Trauma Show dan ia merasa lebih bebas sejak pindah ke Amerika Serikat. Duke of Sussex juga mengatakan dia pindah ke Amerika Serikat bersama Meghan Markle dan bayi laki-lakinya Archie untuk menghindari rasa sakit genetik yang dimilikinya. Seperti yang dilansir dari The Sun pada Minggu 23 Mei 2021, Harry mengklaim keluarga kerajaannya menunjukkan pengabaian total terhadap kesehatan mentalnya yang ia sampaikan dalam film dokumenter Oprah, The Me You Can See. Pangeran Harry mengklaim ayahnya Charles telah membiarkannya dan saudaranya menderita saat kecil. Menanggapi pernyataan Harry, Pangeran Charles mengatakan menginginkan rekonsiliasi dengan putra bungsunya itu. Saya tidak berpikir Pangeran Charles akan memutuskan hubungan dengan putranya,
Terlepas dari pernyataan Harry, ujar rekan Pangeran Charles yang tidak disebutkan namanya. Charles ingin melakukan pendekatan tapi adil untuk mengatakan apa yang dikatakan Harry dalam kedua wawancara dengan Oprah dipandang sangat tidak berperasaan di keluarga, ungkapnya. Jika Harry menyerang Ratu dengan cara yang lebih pribadi, Charles akan berpihak dengan Ratu tanpa diragukan dan Harry akan mendapatkan sikap dingin, lanjutnya. Teman itu menambahkan, Charles adalah pria yang lembut dan ayah yang berdedikasi. Dia akan merasa sedih, dia ingin mencari rekonsiliasi, dia sama sekali tidak membalas dendam. Komentar tersebut muncul setelah seorang ajudan kerajaan mengungkapkan bahwa para bangsawan Inggris sedang berusaha untuk memahami apa yang diharapkan Pangeran Harry dengan ceritanya dalam sejumlah wawancara media. Setiap orang berusaha untuk memahami apa yang dia inginkan atau harapkan untuk dicapai dengan intervensi seperti itu, ujar orang dalam kerajaan kepada Daily Mail. Sangat mungkin untuk berkampanye secara efektif tentang masalah kesehatan mental tanpa berbicara sedetail untuk tentang pengalamannya sendiri, ungkapnya. Dalam sebuah serial TV, Pangeran Harry merasa terdorong untuk meninggalkan kerajaan karena ia dikendalikan oleh rasa takut dan diberitahu untuk tidak membicarakan traumanya. Doug mengklaim Charles meninggalkannya untuk saat menderita di tengah pengabaian total atas kesehatan mentalnya, sementara ia mendapati Meghan menangis di bantalnya terkait sikap kerajaan. Dalam momen-momen tersebut, Harry melancarkan serangan pernyataan terhadap saudara dekatnya. Ia bahkan mengaku pernah menggunakan narkoba dan pesta minuman keras untuk melarikan diri dari kesedihannya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menjalani terapi selama 4 atau 5 tahun. Ia juga mengungkapkan secara terbuka tentang langkahnya meninggalkan Inggris dan keluarganya untuk memutus siklus kesedihan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dia mengecam ayahnya sendiri, Pangeran Charles, dengan mengatakan bahwa ia tidak berbuat banyak untuk membantunya melalui kesulitan. Dia berkata, ayahku sering berkata kepadaku ketika aku masih kecil. Dia biasa berkata kepada William dan aku, ya, itu seperti itu bagiku, jadi akan seperti itu untukmu. Itu tidak masuk akal, hanya karena kamu menderita, bukan berarti anak-anakmu harus menderita. Sebenarnya justru sebaliknya, lontar Harry dalam wawancara itu. Jika Anda menderita, lakukan semua yang Anda bisa untuk memastikan bahwa pengalaman negatif apapun yang Anda alami, Anda dapat memperbaikinya untuk anak-anak Anda. Dalam film dokumenter Oprah, The Me You Can See, Harry juga mengatakan tentang penderitaan melewati lamanya mimpi buruk dalam hidupnya dari saat dia berusia 28 hingga 32 tahun. Di episode terakhir serial dokumenter itu, Harry berbicara tentang bagaimana ibunya terus memberikan pengaruh besar pada kehidupan keluarganya. Aku berharap dia bisa bertemu Meghan. Aku berharap dia ada untuk Archie, kata Harry tentang ibunya. Aku punya fotonya Putri Diana di kamar bayi dan itu adalah salah satu kata pertama yang dia Archie ucapkan. Selain mama, papa, kemudian nenek Diana, ungkap Harry.